Selamat datang di Jurnal Horor ID. Disinilah kisah-kisah kelam dari penjuru Nusantara disuarakan kembali. Bukan sekadar cerita, tapi peringatan dari dunia yang tak terlihat. Malam ini kami akan membawa kalian ke sebuah tempat yang dulu penuh kehidupan, namun kini hanya berisi sunyi, debu tua, dan bisikan dari masa lalu. Sebuah pabrik gula tua yang katanya tidak hanya menggiling tebu, tapi juga jiwa manusia. Inilah kisah pabrik gula terakhir tahun 2019. Di tengah maraknya tren eksplorasi bangunan tua dan tempat angker, 5 anak muda dari Jakarta memutuskan untuk membuat sebuah film dokumenter pendek. Bukan film biasa. Mereka ingin menelusuri tempat-tempat yang telah ditinggalkan oleh waktu, tempat-tempat yang memiliki sejarah kelam, tempat-tempat yang konon masih menyimpan jejak dunia lain. Pilihan mereka jatuh pada sebuah lokasi yang tidak pernah muncul di brosur wisata. Sebuah bangunan tua peninggalan kolonial Belanda, tersembunyi di pedalaman Jawa Timur. Namanya Pabrik Gula Kalangjati. Sebuah tempat yang dulunya menjadi pusat produksi besar pada masa penjajahan, namun ditutup secara misterius pada tahun 1983. Dan sejak itu, tak pernah lagi tersentuh manusia. Bangunannya masih berdiri, tegak, kokoh, tapi kosong. Tak ada aktivitas, tak ada pekerja, tak ada suara mesin. Yang tersisa hanyalah suara angin yang menembus celah-celah dinding bata, bau lembab, dan kisah-kisah seram yang dibisikkan warga desa. Tim dokumenter itu terdiri dari 5 orang. Rio, sang sutradara yang ambisius. Tika, si juru kamera yang hobi berburu lokasi ekstrem. Benny, si penata suara yang peka terhadap frekuensi aneh. Jaka, si penulis naskah yang suka dengan cerita horor. Dan Vina, satu-satunya perempuan yang akan menjadi narator di dalam film mereka. Kelima orang ini datang bukan hanya untuk merekam, tapi untuk menguji nyali. Mereka ingin tahu apakah benar pabrik itu masih menyimpan sesuatu, atau semua hanyalah cerita kosong belaka. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari malam paling panjang dalam hidup mereka, dan bahwa beberapa dari mereka mungkin tidak akan pernah keluar dengan jiwa yang utuh lagi. Perjalanan menuju pabrik gula Kalangjati dimulai saat fajar. Mereka berangkat dari kota Jombang dengan 2 mobil, melewati jalanan kecil yang menembus perbukitan dan hutan jati. Semakin jauh dari kota, sinyal ponsel mulai menghilang dan jalanan berubah menjadi tanah berbatu. Di sepanjang perjalanan, beberapa warga yang mereka lewati hanya menatap dengan wajah datar. Beberapa bahkan memalingkan wajah seolah tak ingin terlibat atau tahu tujuan mereka. Sekitar pukul 10 pagi, mereka tiba di sebuah desa kecil yang tampak seperti terjebak di masa lalu. Rumah-rumah kayu berdiri berderet, berjendela kecil, dengan atap genteng tua yang sebagian sudah runtuh. Seorang lelaki tua yang sedang duduk di teras warung memperhatikan kedatangan mereka. Tika sempat merekam suasana desa itu sambil berbisik. Ini kayak desa dari film horor tahun 70-an. Serem banget. Rio turun dari mobil dan bertanya pada si kakek tentang lokasi pabrik. Lelaki tua itu hanya menunjuk ke arah utara, ke sebuah jalan sempit yang dipenuhi semak belukar. Tapi sebelum mereka pergi, ia sempat berkata pelan, "Kalau kalian cuma pengen bikin film, bikinlah dari luar pagar. Jangan pernah melangkah ke dalam bangunan utama, nak. Apalagi kalau sudah dekat maghrib." Tika tertawa kecil, mengira itu hanya peringatan lokal yang dibuat-buat. Tapi Jaka, yang sejak awal sudah merasa hawa tempat itu aneh, mulai mencatat kata-kata si kakek di buku catatannya. Perjalanan dilanjutkan menyusuri jalan setapak yang nyaris tak terlihat di peta. Beberapa kali mobil mereka hampir tergelincir karena akar pohon besar yang tumbuh di tengah jalan. Akhirnya, sekitar pukul 11:30 siang, mereka tiba di depan gerbang besi yang sudah dipenuhi karat. Di balik gerbang, berdirilah bangunan tua dengan cerobong besar yang menjulang ke langit. Menara asap yang dulu setiap hari mengepul, kini terlihat seperti penjaga bisu yang menyimpan rahasia berpuluh-puluh tahun. Rumput liar tumbuh setinggi pinggang. Jendela-jendela besar menganga seperti mulut yang siap menelan siapapun yang masuk. Di dinding bangunan utama masih tergantung papan kayu yang catnya sudah luntur, tertulis samar PG Kalangjati, didirikan 1871. Saat mereka melangkah melewati gerbang, angin berhembus kencang meskipun langit begitu tenang. Suara decitan besi
berkarat terdengar dari salah satu roda gerobak tua yang terguling di halaman. "Kenapa kayaknya tempat ini nyimpen sesuatu, ya?" gumam Benny sambil menyalakan alat perekam suara. Ia sudah terbiasa dengan suasana sunyi, tapi tempat ini berbeda. Keheningannya tidak biasa. Seolah udara pun menahan napas, dan saat mereka mulai menyiapkan peralatan untuk syuting pembukaan dokumenter di depan bangunan utama, Tika tiba-tiba menoleh cepat ke kiri. Kalian tadi dengar suara anak kecil ketawa nggak? Yang lain hanya saling berpandangan. Tak ada anak kecil di tempat ini. Tak seharusnya ada. Tika mengernyit. Tatapannya menyapu rerumputan tinggi dan bangunan tua di sekeliling mereka. Ia yakin ada suara tawa anak kecil tadi. Suara yang pelan, renyah, tapi menggema aneh seperti diputar dari rekaman tua yang usang. Serius, barusan ada suara anak kecil. Ketawanya kayak nyaring tapi jauh, bisik Tika kini dengan nada cemas. Rio hanya mengangkat bahu, menganggapnya efek sugesti, karena mereka memang sudah menyetel mood horor sejak dari mobil. Tapi Benny, yang masih memantau suara latar lewat headphone-nya, mendadak mematikan alat perekam. Ia menatap kosong ke depan. Barusan ada frekuensi aneh, kayak suara tinggi, yang tiba-tiba masuk terus. Hilang, katanya pelan, seraya memutar ulang rekaman di alatnya. Tapi suara itu tidak terekam. Yang terdengar hanya suara mereka berlima dan gemerisik angin. Mereka memutuskan untuk mulai syuting. Rio memberi arahan pada Vina yang berdiri di depan kamera dengan latar bangunan tua yang tampak seperti monster yang sedang tidur. Vina memulai, narasi, "Kami sedang berada di pabrik gula Kalangjati, tempat yang ditinggalkan sejak lebih dari 3 dekade lalu." Namun sebelum kalimat kedua selesai diucapkan, tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam bangunan utama. Brak! Suara pintu besi yang terbanting dengan keras. Padahal mereka belum menyentuh bangunan sama sekali, semua terdiam. Jaka menoleh cepat. "Itu dari dalam, kan?" gumamnya. Rio mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. Ia menyuruh Tika tetap merekam. "Ini bagus buat footage. Siapa tahu tikus atau angin," ujarnya. Walau suaranya terdengar ragu. Benny berjalan, pelan ke arah sumber suara, ditemani Jaka. Mereka membuka pintu besar yang menggantung setengah copot dari engselnya. Bau besi tua dan karat langsung menyergap hidung, pahit, menyengat. Bercampur bau lain yang tak bisa dijelaskan. Seperti daging yang dipendam terlalu lama. Cahaya dari senter menembus kegelapan di dalam. Terlihat lorong panjang dengan lantai, berdebu, dinding penuh lumut, dan jalur rel tempat gerobak tebu dulu melintas. Tapi yang membuat mereka berhenti sejenak adalah sesuatu yang tergantung di langit-langit. Sebuah seragam mandor pabrik, lengkap dengan topinya, masih utuh, masih tergantung rapi di paku besar. Padahal tak ada penjaga, tak ada aktivitas manusia selama puluhan tahun. "Ini kayak baru digantung kemarin," gumam Jaka sambil menyorotkan senter ke arah pakaian itu. Tika merekam dari belakang, tetapi layar kameranya mendadak statis, bergaris-garis. Gambar patah seperti sinyal TV tua. Ia memukul pelan kameranya dan gambar kembali normal. Lalu, terdengar langkah kecil dari ujung lorong. Cetak, 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 suara langkah kaki, ringan, seperti milik seorang anak. "Siapa di sana?" teriak Rio, mencoba terdengar berani. Tapi tak ada jawaban, hanya gema langkah yang tiba-tiba berhenti. Dan dari balik pintu kecil yang separuh terbuka, muncul bayangan. Bayangan pendek, berdiri diam, tak bergerak. Bayangan itu tidak bergerak. Tubuhnya kecil, setinggi anak usia 5 atau 6 tahun. Berdiri kaku di tengah lorong gelap, hanya diterangi cahaya remang dari senter mereka. Dari kejauhan, tak jelas apakah itu manusia sungguhan, atau hanya imajinasi yang terbentuk dari siluet bangunan tua. Tapi semua orang bisa merasakan, udara berubah drastis. Rio melangkah pelan, mencoba mendekat. Tapi setiap langkah yang ia ambil, lorong itu terasa semakin panjang. Seolah-olah tempat itu mengulur dirinya sendiri, mempermainkan jarak dan ruang. Langkahnya bergema, menggandakan suara, seperti ada 2 orang yang berjalan bersamaan. Tapi jelas, hanya Rio yang melangkah. Benny memanggil dari belakang, "Jangan dekat-dekat!"
Bisa jadi bukan orang, tapi terlambat. Saat senter Rio menyorot langsung ke arah bayangan itu, semua lampu mereka, kamera, senter, bahkan layar HP mati serentak. Seketika, seperti ada sesuatu yang menyedot habis energi di sekeliling mereka. Gelap, total, hanya suara nafas yang terdengar. Deg-degan, panik, dan suara itu muncul lagi, tawa kecil, pelan. Namun kali ini sangat dekat. Tepat di telinga kiri Rio, ia menjerit dan mundur, tersandung pipa tua dan jatuh ke lantai berdebu. Yang lain menyusulnya dalam kepanikan, menabrak dinding dan pintu besi, mencoba menyalakan kembali senter mereka. Detik itu, ada bau baru yang muncul. Bukan besi karatan, bukan jamur tua, tapi bau bunga melati bercampur darah. Menyengat. Mual Vina, yang sejak tadi syuting dengan kamera ponsel, mendadak menjerit histeris. Ita melihat semut lewat kamera. Sesuatu yang tidak dilihat mata telanjang. Di belakang kalian. Mereka semua menoleh cepat, tapi tidak melihat apa-apa. Tapi, di layar ponsel Vina, ada sosok perempuan berpakaian lusuh. Wajahnya tidak utuh, seperti bekas terbakar atau terkena uap panas. Dan sosok itu sedang berjalan perlahan menuju mereka. Tika merebut ponsel Vina, tapi gambar itu sudah hilang, hanya lorong kosong. Namun kemudian, suara sepatu besi mulai terdengar. Langkah berat, seperti langkah mandor tua, menyeret sepatu yang sudah aus, semakin dekat. Dentang besi beradu, irama yang lambat, menghantui. Dari arah bayangan yang tadi berdiri, kini muncul percikan cahaya kecil, seperti bara api. Lalu suara mesin penggiling tebu, terdengar hidup. Tapi mereka tahu, tidak ada aliran listrik di sana. Mesin penggiling itu terdengar hidup. Dentuman ritmisnya menggema ke seluruh lorong, memantul di dinding besi tua dan pipa berkarat, menciptakan sensasi seolah seluruh bangunan itu bernapas. Padahal semua tahu, tidak ada listrik di pabrik itu. Bahkan kabel-kabelnya pun sudah tercabut sejak belasan tahun lalu. Rio, yang masih terduduk di lantai, mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Salah satu mesin penggiling terbesar mulai berputar pelan. Gigi-giginya yang tajam berputar mengunyah udara kosong, memercikkan debu dan serpihan logam kecil. Tika menjerit, memanggil Rio untuk segera menjauh. Tapi dia malah terpaku. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, seolah tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara mesin makin keras, dan tiba-tiba terdengar jeritan. Tapi itu bukan suara mereka. Itu suara wanita, melengking, panjang, seperti sedang tersiksa. Suara itu keluar dari dalam mesin, semua membeku. Bulu kuduk mereka berdiri serempak. Vina yang memegang kamera kini menangis. Ketakutan, kamera itu jatuh, mengarah ke lantai, namun masih merekam. Dalam layar yang bergoyang, sesosok bayangan melintas di belakang mereka. Cepat, seperti siluet hitam yang berlari. Tanpa suara, Beni melangkah mundur dan memegang bahu Rio. Tapi tubuh Rio dingin seperti es, dan bibirnya mulai bergetar pelan. Kami membisikkan sesuatu berulang-ulang. Jangan masuk ke dalam. Dia masih di sana. Dia masih di sana. Siapa, Ri? Siapa yang masih di sana? Bisik. Beni ketakutan. Rio menunjuk ke mesin penggiling. Perlahan, gemetar. Perempuan yang dulu terbakar di sini, dia nggak pernah keluar. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang bicara. Lalu tiba-tiba, mesin berhenti. Suara mengerikan itu hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, ada sesuatu di lantai. Jejak darah segar mengalir dari mesin penggiling yang baru saja berhenti. Dan tepat di bawahnya, rambut segumpal. Rambut panjang basah, seperti baru dicabut paksa dari kulit kepala. Tika berteriak sekeras-kerasnya. Vina jatuh terduduk sambil menutup wajah. Dan Beni melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di kaca mesin yang retak, tercermin sosok perempuan berdiri di belakang mereka, berpakaian seperti buruh pabrik. Tubuhnya gosong sebagian, dan wajahnya tidak punya mata. Mereka lari tanpa bicara, tanpa arah,
Lantainya licin oleh lumut dan debu, tapi ketakutan membuat kaki mereka tak sempat berpikir. Vina tercekat, menangis tanpa suara. Tika terengah, napasnya tidak beraturan. Terus menoleh ke belakang, meski tak ada yang mengikuti. Tapi bagi mereka, bayangan sosok wanita gosong itu seolah melekat di belakang kelopak mata. Mereka berhenti di sebuah ruangan besar, bekas tempat pengeringan tebu. Ruangan itu kosong, hanya dipenuhi rak besi tua dan sisa karung-karung goni yang sudah membusuk. Bau menyengat langsung menyeruak, bau besi, debu, dan sesuatu yang amis, seperti daging yang lama membusuk. Beni langsung menutup hidungnya, tapi Rio tiba-tiba terduduk, tubuhnya lemas, dan dari mulutnya terdengar suara, tapi itu bukan suara Rio, suaranya berat. Seperti suara perempuan dewasa yang sedang marah dan putus asa. Kenapa kalian masuk? Kenapa kalian hidup? Sementara aku dibakar hidup-hidup di sini. Semua membeku. Tika menjerit, "Rio!" sambil mengguncang tubuhnya. Tapi matanya sudah berubah. Bola matanya menghitam pekat. Tak ada cahaya kehidupan di sana. Aku disiram bensin oleh mandor. Mereka kunci pintu. Mereka bilang aku pembawa sial. Karena aku sedang hamil di luar nikah. Rio berdiri, tapi bukan sebagai dirinya. Tubuhnya gemetar, lalu perlahan mulai bergerak, menari. Gerakannya aneh, kaku, seperti wayang rusak yang digerakkan paksa. Tangannya melengkung ke atas, dan kepala miring ke satu sisi. Sambil tertawa pelan, aku menari saat tubuhku terbakar. Karena mereka menertawakanku, kalian pun harus menari di sini bersamaku. Tika sudah tidak sanggup bicara. Vina memejamkan mata dan berdoa keras-keras. Tapi lampu kamera menyala sendiri. Dan bayangan wanita itu muncul lagi. Kali ini di belakang Rio. Perlahan, tubuh Rio terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Tangannya terentang, dan suara tawa perempuan itu kini menggema dari semua arah. Seolah seluruh pabrik ikut tertawa. Tubuh Rio melayang selama beberapa detik, terangkat tanpa bantuan apapun. Hanya dengan kekuatan tak terlihat yang menjungkir balikkan logika. Jemarinya mengarah ke langit-langit yang hitam dan basah oleh rembesan air. Mulutnya membuka lebar, mengeluarkan suara napas tersengal. Seperti seseorang yang berjuang melawan sesuatu di dalam tubuhnya. Tika mencoba menarik tubuh Rio ke bawah. Tapi kulit Rio terasa dingin, seperti es batu yang baru keluar dari freezer. "Ini bukan Rio, ini bukan Rio," jerit Tika, matanya berkaca-kaca. Vina, yang sejak tadi ketakutan dan gemetar, berusaha membaca doa, tapi lidahnya keluh. Hanya air mata yang mengalir deras dari wajahnya. Tangannya mencoba menyalakan kamera, berharap bisa merekam apapun yang terjadi. Tapi layar hanya menampilkan statik, seperti gangguan televisi lama. Gambarnya kabur, suaranya berdengung. Tapi ada satu hal yang muncul samar di layar itu, wajah terbakar, dekat, sangat dekat, seolah menempel pada lensa kamera. Beni akhirnya nekat menarik Rio sekuat tenaga, dan saat tubuh itu jatuh ke lantai, napas Rio terengah keras, seolah baru muncul dari dasar laut yang dalam. Matanya berkedip cepat. Ia menggigil, lalu muntah cairan hitam pekat yang baunya seperti daging busuk dicampur besi karat. Tika memeluknya, tapi Rio hanya bergumam tak jelas. "Dia masih di sini? Dia tidak mau. Aku pergi." Mati-mati kini dari belakang rak besi tua, karung-karung goni mulai bergerak. Satu persatu, seperti ada sesuatu yang merayap di dalamnya. Suara sobekan kain terdengar jelas. Lalu, karung pertama robek dari dalam. Keluar tangan. Bukan tangan manusia hidup. Warna kulitnya abu-abu pucat, dengan kuku-kuku yang hitam. Nafecah, jemarinya menggeliat, meraih udara, seolah mencari sesuatu. Atau seseorang. Vina berteriak dan jatuh terduduk. Tika menarik Rio sambil berlari menjauh. Beni sempat menendang karung itu, tapi tangan yang lain muncul dari balik rak 3, 5, 7 pasang tangan. Mereka keluar dari karung-karung mayat. Beni menghela napas cepat, lalu berseru keras, "Lari!" Dan mereka berlari. Kembali ke lorong panjang yang tadi mereka lewati. Tapi suara, langkah, tawa, dan gemeretak besi kini mengikuti mereka. Lorong pabrik yang tadi sepi, kini hidup. Dan yang menunggu di ujungnya
bukan jalan keluar. Mereka berlari tanpa arah, lorong demi lorong seolah memanjang tak berujung. Nafas mereka mulai habis, tapi rasa takut terus mendorong langkah kaki. Dinding-dinding bata tua di sekitar mereka tampak semakin lembab, dipenuhi jamur dan noda hitam pekat seperti bekas terbakar. Cahaya senter yang goyah hanya memperlihatkan sekilas bentuk-bentuk aneh, seperti wajah-wajah menyeringai dari permukaan dinding. Atau mungkin hanya ilusi dari otak yang mulai panik. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan pintu baja berkarat. Tertera tulisan pudar di atasnya, "Ketel uap nomor 3 dilarang masuk." Tapi tak ada waktu untuk berpikir. Beni menendang pintu itu dengan sekuat tenaga. Denting besi tua bergaung keras, menggema seperti jeritan panjang. Mereka masuk. Dan di sanalah neraka itu menyambut mereka. Ruangan itu dipenuhi mesin tua, cerobong-cerobong ketel besar yang sudah tak aktif. Tapi suhu di dalam terasa panas membakar, seperti baru saja digunakan. Dinding logamnya menyala samar, dan dari salah satu cerobong keluar asap tipis berbau menyengat, seperti daging terbakar. Rio, yang masih dalam kondisi setengah sadar, mulai mengerang keras sambil menutupi telinganya. "Hentikan, jangan dipanggang aku lagi." Ia menggigil dan meronta, seolah tubuhnya kembali merasakan luka-luka dari masa lalu yang tidak ia miliki. Vina melihat ke arah cerobong besar di sudut ruangan, lem membeku. Di dalam celah ketel besi ada mata. Mata manusia yang mengintip keluar, terbuka lebar, tidak berkedip. Tika mendekat perlahan, senter ditinggikan, dan mereka semua melihatnya. Wajah terbakar, kulit mengelupas, mata menatap tajam dari balik logam. "Aku mati di sini." Suara itu mengguncang dinding, seperti datang dari seluruh ruangan. Sekaligus mesin ketel tiba-tiba bergetar. Tuas-tuas tua berderit sendiri, dan dari pipa-pipa tua mulai keluar uap panas. Lantai logam bergetar pelan, lalu muncul suara, jeritan puluhan orang, teriakan kesakitan, suara manusia yang dibakar hidup-hidup. Beni berusaha membuka pintu keluar, tapi tak bisa. Pegangan pintu meleleh, seperti dipanaskan dari dalam. Tangannya terbakar, ia menjerit. Rio mulai berjalan sendiri, menuju cerobong. Seperti tertarik oleh suara yang memanggil dari dalam, Tika dan Vina menahannya, tapi kekuatannya bukan milik manusia biasa. Ia mendorong mereka dengan mudah. Di wajahnya terlihat senyum lebar yang bukan miliknya. "Sekarang giliranku," gumam Rio pelan. "Giliranku merasakan bagaimana rasanya dibakar." Tika menjerit sambil memeluk Rio dari belakang, menariknya sekuat tenaga. Tapi tubuh Rio sudah tidak seperti sebelumnya. Hangatnya berubah menjadi panas, seperti tubuh yang sedang demam tinggi. Kulitnya berkeringat, deras, matanya terpejam, dan dari mulutnya keluar gumaman bahasa Jawa kuno yang tidak mereka pahami. Vina ikut membantu, menggenggam tangan Rio yang mulai melepuh karena terlalu dekat dengan cerobong. Tapi seakan ada kekuatan lain yang menariknya dari dalam. Kekuatan yang tak terlihat tapi terasa sangat nyata. Sebuah energi gaib yang menyeret jiwa Rio menuju kematian. Lalu tiba-tiba seluruh ruangan terguncang hebat, seperti gempa kecil. Dinding-dinding logam memekik, dan dari sela-sela ketel uap mulai keluar darah hitam pekat. Bukan uap, bukan oli, tapi darah kental, panas, dan mengalir seperti ingin memenuhi lantai. Tika dan Vina terpaksa melepaskan genggaman mereka dan mundur. Darah panas itu mengalir cepat, membentuk pola aneh di lantai, seperti simbol kuno, segel pemanggil roh. Rio kini berdiri di tengah-tengah simbol itu, tubuhnya kejang, matanya putih semua. Lalu ia membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukan milik Rio. "Aku Samin, mandor ketel yang dikurung hidup-hidup oleh tuanku sendiri. Aku dibakar karena menolak perintah haram mereka. Aku tidak terima. Aku akan balas." Lalu tubuh Rio melayang beberapa sentimeter dari tanah. Kepalanya terlempar ke belakang. Dari mulutnya menyembur uap panas berbau belerang. Vina menutupi wajahnya sambil menangis histeris. Tika hanya bisa berdoa, berharap apapun yang merasuki Rio segera pergi. Tapi roh itu tidak hanya marah. Dia menyimpan dendam berpuluh tahun terhadap semua yang datang ke tempat ini. Dan kini,
Dia melihat Tika dan Vina sebagai kelanjutan dari mereka yang dulu mengorbankannya. Kalau kalian tidak keluar sekarang, kalian akan menjadi bagian dari ketel ini, ucap Rio, atau lebih tepatnya Samin, dengan suara rendah, serak, dan penuh bara. Di sudut ruangan, tiba-tiba terdengar bunyi dentang logam keras. Sebuah pintu kecil terbuka sendiri, pintu pemeliharaan yang entah kenapa kini tampak seperti satu-satunya jalan keluar. Vina berteriak, "Tika, lari!" Tika memandang Rio yang masih melayang, setetes air mata jatuh dari pipinya. "Maaf, Rio." Mereka berdua berlari ke arah pintu. Tapi sebelum keluar, Tika sempat melihat Rio tersenyum. Senyum damai, seperti berterima kasih telah dibebaskan. Lalu pintu tertutup dengan sendirinya, dan suara ketel meledak dari dalam. Ledakan itu mengguncang seluruh bangunan. Pintu-pintu tua berderit-menjerit, kaca pecah di berbagai sudut, dan debu-debu, karat jatuh dari langit-langit. Tika dan Vina terhempas keluar dari lorong sempit itu, terguling di lantai koridor yang gelap dan penuh puing. Mereka mencoba berdiri dengan napas memburu. Dada mereka sesak, bukan hanya karena debu, tapi karena ketakutan yang kini berubah menjadi teror nyata. Mereka tidak tahu di mana posisi mereka sekarang. Koridor itu asing, padahal seharusnya mereka hanya berada beberapa meter dari ruang kontrol. Tapi koridor ini terlalu panjang, terlalu gelap, dan terlalu sunyi. Tika menyalakan senter dari ponselnya yang nyaris kehabisan baterai. Cahaya kecil itu menyorot dinding yang dipenuhi luka bakar, bekas cakar, dan noda-noda kecoklatan yang tidak ingin mereka pikirkan asalnya. Di sepanjang koridor, tertempel foto-foto lama, buram, dan menguning. Semua berisi potret pekerja pabrik, dengan wajah yang disensor oleh sobekan atau tercoreng tinta merah. Vina menahan napas. "Tika, ini bukan jalur yang tadi. Kita masuk ke bagian lain." Tika mengangguk. "Ini semacam lorong bawah tanah atau ruang arsip." Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan tempat biasa. Ada hawa yang begitu berat, seolah dinding-dindingnya menyimpan puluhan tahun jeritan yang terkubur. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur. Menyusul dari arah belakang, mereka membeku. Langkah itu terus mendekat. 1, 2, 3. "Siapa itu?" "Kami nggak ganggu, kami cuma tersesat," teriak Vina, hampir menangis, tak ada jawaban. Tapi suara itu berhenti. Lalu, dari balik lorong, muncul bayangan hitam. Tinggi, kurus, dan seperti mengenakan topi bundar. Mirip mandor pabrik zaman kolonial. Tapi bayangan itu tidak menyentuh lantai. Ia melayang. Tika menarik tangan Vina. Mereka mundur pelan, tapi lorong di belakang mereka kini berubah. Dindingnya bergerak, membentuk pola bata yang menutup jalur keluar. Mereka terjebak. Bayangan itu mendekat, dan saat ia cukup dekat, cahaya senter memantulkan wajahnya. Wajah kosong tanpa mata, hanya 2 lubang hitam yang mengalirkan darah. Ia mengangkat tangan dan menunjuk mereka. Lalu terdengar bisikan, yang hidup menggantikan yang mati. Tika memeluk Vina erat-erat. Tubuh mereka bergetar hebat saat bayangan mengerikan itu terus melayang mendekat. Udaranya berubah menjadi dingin menggigit. Nafas mereka membentuk embun meski berada di ruang tertutup. Setiap langkah si makhluk, meski tanpa suara, terasa menghentak langsung ke dalam dada mereka, seperti gema kematian yang tak bisa dihindari. Tika mencoba memundurkan tubuhnya, tapi punggungnya membentur dinding yang kini berubah tekstur. Dingin, lembab, dan basah. Saat ia menoleh, tangannya bersentuhan dengan sesuatu yang menggumpal, seperti daging membusuk yang menempel di dinding bata. Tiba-tiba, seolah tembok itu hidup, permukaannya berdenyut. Dan dari sela-selanya muncul jari-jari hitam yang mencakar. Pelan, jeritan Vina menggema ketika jari-jari itu mencengkeram rambutnya dan menarik dengan paksa. Tika berusaha menarik sahabatnya, menendang dinding yang terus bergoyang seperti perut makhluk hidup. Bayangan bertopi itu kini berdiri di depan, Wolf Marang, tak lebih dari 2 meter jaraknya. Dari mulut hitam yang menganga, keluarlah suara parau, bukan bahasa manusia, tapi lebih mirip gumaman kuno yang menggema dari dalam perut bumi. Di sekitarnya, foto-foto lama di dinding mulai terbakar sendiri. Dan dari tiap potret yang hangus, muncul wajah-wajah yang menjerit.
wajah pekerja pabrik yang hilang bertahun-tahun lalu. Vina menatap Tika dengan mata berlinang. Kita nggak akan keluar dari sini. Tapi Tika menggertakkan giginya. Kita nggak boleh mati di sini. Kita harus. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, lantai di bawah mereka retak. Retakan itu membentuk pola aneh, seperti simbol pemanggilan arwah kuno. Cahaya merah keluar dari celah-celahnya, dan suara jeritan mulai terdengar dari bawah, suara para jiwa yang dikorbankan. Dalam satu hentakan keras, lantai runtuh, dan mereka berdua terjatuh ke ruang di bawahnya. Dan saat tubuh mereka menghantam dasar ruang itu, bukan lantai keras yang menyambut, tapi tumpukan mayat tua yang membusuk, diam, dan menatap mereka dengan mata kosong yang terbuka lebar. Tubuh Tika dan Vina mendarat di atas tumpukan daging membusuk yang lengket dan berbau amis menyengat. Jeritan mereka teredam oleh kelembaban, ruang bawah tanah yang tak berpintu dan tak berjendela. Di sekitar mereka, mayat-mayat tua yang membatu seakan tersenyum, dengan rahang menggantung dan mata terbuka lebar, mengarah ke langit-langit, atau entah, ke dunia lain yang tak kasat mata. Vina menyingkirkan tengkorak yang menempel di lengannya sambil terisak. Ya Tuhan, ini... apa ini? Tika berusaha bangkit, tapi tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah alat, seperti gancu tua berkarat, tertancap di dada salah satu jasad yang mengenakan seragam lama bertuliskan PJ Rawa Kembar, 1933. Seragam itu masih utuh, walau penuh bercak hitam dan debu pekat. Tapi wajah jenazahnya seperti baru meninggal kemarin. Dari balik tumpukan mayat itu, muncul sebuah lorong kecil, sempit, dengan tembok-tembok dipenuhi coretan aneh, simbol-simbol darah, mantra kuno, dan bayangan tangan yang tertinggal di dinding, seperti seseorang pernah mencoba keluar, tapi tak pernah berhasil. Lorong itu bergetar pelan, seperti bernafas. Tika menoleh pada Vina. Kita nggak bisa tetap di sini. Tempat ini hidup. Ini bukan kuburan biasa. Ini altar. Altar apa? Tanya Vina dengan suara pecah. Tika menatap ke ujung lorong. Altar pemujaan. Mereka nggak hanya mati di sini, mereka dikorbankan. Saat mereka menyusuri lorong itu, terdengar suara berbisik dari dinding. Pelan, nyaris tak terdengar, tapi makin lama, makin jelas. Darah harus dibayar dengan darah baru. Cahaya temaram dari senter ponsel mereka mulai meredup, padahal baterai baru diganti. Dari kejauhan, muncul cahaya merah redup. Dan aroma kemenyan terbakar mulai menguasai lorong. Di ujungnya, terlihat ruangan bundar dengan lantai tanah, dan di tengahnya berdiri sosok tinggi berjubah putih membelakangi mereka. Vina menarik tangan Tika. Itu, siapa? Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia. Itu seperti tengkorak yang dibungkus kulit tipis. Matanya merah membara, dan dari mulutnya mengalir gula cair kental berwarna hitam pekat. Tika hampir pingsan saat sosok itu mengangkat tangannya dan berkata dengan suara bergema, "Kalian datang untuk menggantikan yang lama. Selamat datang di rahim pabrik terakhir." Kita bisa lanjut ke paragraf 13, di mana kutukan pabrik akan mulai membuka asal mula ritual yang sudah berlangsung puluhan tahun. Lanjut, Tika mundur dengan gemetar. Matanya tak berkedip menatap makhluk yang kini melangkah perlahan mendekat. Langkah-langkahnya tak bersuara, tapi setiap jejak yang ditinggalkannya di tanah meninggalkan jejak gula lengket berwarna hitam, gumpalan cairan yang berdenyut seperti hidup. Vina terseret oleh Tika, namun matanya masih terpaku pada altar yang kini mulai menyala dengan nyala api tak kasat mata. Dari langit-langit ruangan bundar itu menetes cairan lengket yang sama. Warnanya hitam, namun aromanya manis menyengat, seperti campuran gula gosong dan darah basi. Di tengah altar, terlihat bayangan puluhan sosok bersujud. Mereka tak bergerak, tak bernapas, hanya diam. Seperti patung lilin, Tika menyadari bahwa ruangan itu bukan hanya tempat pemujaan, tapi tempat pengorbanan, berulang, yang tak pernah berhenti sejak puluhan tahun silam. Setiap beberapa tahun, tempat ini menuntut tumbal baru. "Aku tahu tempat ini," bisik Vina tiba-tiba. Suaranya terdengar seperti dirasuki kenangan yang bukan miliknya. "Kakekku dulu buruh di pabrik ini." Dia bilang, "Suatu malam semua orang hilang dan tak pernah ditemukan. Tapi waktu kecil, aku pernah mimpi.
Dia berdiri di altar ini, menangis, sambil menabur gula ke dalam api. Tika menoleh cepat. Mimpi itu bisa jadi bukan mimpi. Tiba-tiba, makhluk berjubah putih itu mengangkat kedua tangannya. Dinding ruangan mulai berdetak seperti nadi. Di sekeliling mereka terdengar suara ratapan, tapi bukan berasal dari mulut manusia. Itu suara dari dalam dinding. Dari balik dinding tanah yang mulai merekah, tangan-tangan muncul. Tangannya kecil, besar, tua, muda, semuanya seolah ingin keluar. Mencakar-cakar dari balik batu bata, berusaha mencapai mereka. Vina menjerit dan memeluk Tika. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Tapi saat mereka berbalik, lorong tempat mereka datang telah lenyap. Tembok tertutup rapat, tak ada jalan kembali, dan dari langit-langit altar, sebuah kepala terjatuh, berguling, dan berhenti tepat di depan kaki Tika. Mata kepala itu masih terbuka, dan mulutnya berbisik. Lari. Sebelum kau menjadi manisan berikutnya, Tika dan Vina mundur perlahan, napas mereka memburu, dada bergemuruh seperti akan meledak. Kepala yang barusan jatuh kini mengeluarkan cairan kental seperti molase yang mengalir menuju tengah altar, menyatu dengan lingkaran ritual yang menyala samar. Tika memeluk Vina erat, matanya liar mencari celah, pintu, atau apapun yang bisa menjadi jalan keluar. Namun dinding di sekeliling mereka telah berubah. Kini tak lagi bata tua berlumut, melainkan daging basah, berurat, yang berdenyut seperti jantung hidup. Ini bukan dunia kita lagi, bisik Vina dengan suara parau, matanya mulai berlinang air mata. Kita sudah masuk ke dalam. Perut pabrik ini. Suara gamelan terdengar dari kejauhan, tapi gamelan ini bukan irama gending biasa. Ia terdengar sumbang, disertai suara-suara jeritan tertahan, dan suara perempuan yang melakukan tembang Jawa lama, dalam bahasa yang tak dikenali. Suara itu menggema dari langit-langit, dari tanah, bahkan dari dalam kepala mereka sendiri. Tiba-tiba, Vina terdiam. Tubuhnya menegang. Ia menatap satu titik di altar, dan Tika menyadari mata Vina berubah, pupilnya memutih, dan tubuhnya mulai bergerak seperti sedang menari. Tapi gerakannya patah-patah, menyentak seperti boneka wayang yang dikendalikan paksa. Vina, jangan! Tika berusaha menahan tubuh sahabatnya, tapi ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya mundur. Dari tengah altar, asap hitam mulai mengepul, membentuk siluet seorang perempuan tua, berambut panjang menjuntai. Wajahnya terbakar setengah, dan di dahinya menancap sebuah pin logam, bertuliskan tahun 1949. Mungkin tahun berdirinya pabrik itu. Satu lagi, hanya satu lagi, maka mesin akan kembali hidup. Gumamnya dengan suara berat yang menggema. Darahmu akan menghidupkan nyala tungku yang lama padam. Tika menjerit. Tapi suara jeritannya tertelan oleh dengungan mesin tua yang tiba-tiba menyala sendiri dari kejauhan, menggeram seperti monster bangkit dari tidur panjang. Bau terbakar menyebar, udara menghangus, dan bayangan besar tampak bergerak di balik. Dinding daging itu seperti raksasa yang mulai menggeliat. Tika berlari menyusuri lorong pabrik yang kini berubah jadi labirin mengerikan. Setiap sudutnya seakan hidup. Pipa-pipa tua yang dulu karatan kini berdenyut seperti urat nadi, mengalirkan cairan kental berwarna merah tua. Dinding yang ia sentuh terasa hangat dan bergetar seperti kulit manusia. Langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu berdiri di tengah lorong. Siluet sosok tinggi mengenakan seragam mandor zaman dulu, berdiri membelakanginya. Kepalanya miring ke samping, dan di tangan kanannya, sebuah kunci besar menggantung, berkarat dan berlumuran darah. Sosok itu perlahan menoleh, wajahnya tidak sepenuhnya manusia. Separuh wajahnya seperti meleleh, dan dari matanya mengalir cairan hitam kental yang menetes ke lantai dengan suara tuk-tuk yang ritmis. Apa yang kamu cari di sini? Gumamnya dengan suara dalam dan terdistorsi, seakan berasal dari banyak mulut sekaligus. Tika mundur, tapi di belakangnya, lorong sudah menghilang, hanya dinding tanpa celah. Pabrik ini tidak pernah berhenti bekerja, lanjut sosok itu. Kami hanya mengganti bahan bakar, dulu tebu, sekarang daging. Tika menutup mulutnya, mencoba menahan tangis. Ia sadar,
Ini bukan lagi sekadar tempat terkutuk. Nawa ini adalah perut dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lapar, dan dirinya telah jadi bagian dari persembahan. Dari belakang sosok mandor itu, terdengar gerobak dorong tua yang bergemerincing. Di atasnya ada tubuh-tubuh terbungkus. Goni bergerak perlahan, seolah masih hidup. Mata Tika menatap ke bawah. Di kakinya, darah mulai mengalir, deras, seperti mengarahkannya untuk melangkah ke satu arah tertentu. Tapi setiap langkah yang ia ambil, justru membawanya makin dalam ke dalam sistem pencernaan pabrik ini. Sebuah suara bisikan tiba-tiba memenuhi kepalanya, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Kamu bisa keluar, asal tinggalkan satu bagian dari dirimu di sini, jiwa atau sahabatmu. Tika menjerit, tapi tidak ada suara. Tenggorokannya tercekat. Ia tahu, ia sedang ditawari pilihan terburuk yang bisa dibayangkan siapapun. Tika berdiri terpaku. Pilihan yang diberikan bukan hanya mustahil, tapi juga kejam, mengorbankan jiwanya sendiri, atau menyerahkan Vina, sahabat yang tumbuh bersamanya sejak kecil, ke dalam perut mimpi buruk ini. Suara-suara dalam kepalanya makin riuh, ada yang menangis, ada yang tertawa, dan beberapa membujuk dengan lembut, menawarkan kebebasan jika ia rela menjadi bagian dari pabrik ini. Tiba-tiba, lorong itu membuka sendiri, dan Tika melihat Vina duduk di pojok ruangan sempit yang kini tampak seperti ruang perapian besar. Bajunya compang-camping, kulitnya pucat, dan matanya kosong, seolah jiwanya telah diperas hingga kering. Tapi saat mata mereka bertemu, Vina menggeleng lemah, seperti tahu apa yang sedang terjadi. "Lari, Tik," gumam Vina dengan suara nyaris tak terdengar. "Jangan pikirkan aku, keluar dari sini." Namun pabrik tidak menyukai pengorbanan yang sia-sia. Dinding ruangan berguncang hebat. Suara sirene tua yang rusak meraung di kejauhan. Pipa-pipa meledak, menyemburkan uap panas. Dan suara dari dalam kepala Tika berubah menjadi perintah mutlak. "Pilih sekarang, atau kami ambil kalian berdua." Tika menjerit, lututnya goyah, tubuhnya terdorong ke tanah. Darah dari celah lantai mulai mengalir deras seperti sungai, membentuk pola-pola simbol tua yang entah dari bahasa apa. Pabrik itu sedang memanggil sesuatu. Tiba-tiba, salah satu dinding terbuka memperlihatkan cermin besar berkarat. Tapi yang tercermin bukanlah Tika, melainkan sosoknya dalam versi yang berbeda. Matanya hitam legam, kulitnya pucat membiru, dan senyumnya menyeringai, memegang kepala seseorang. Vina. Itu bukan penglihatan biasa. Itu adalah Tika yang tuntas merinui. Bosan proyeksi dari masa depan yang akan terjadi jika ia menyerah. Tika menggeleng. "Tidak, aku tidak akan jadi bagian dari kalian." Suara dari dinding menjawab, rendah dan bergaung seperti dentuman mesin tua. Sudah, terlalu terlambat. Dari balik bayangan muncul sosok-sosok lainnya. Mantan pekerja, mayat-mayat hidup yang dikuasai oleh pabrik. Mata mereka semua kosong, namun senyumnya penuh dendam. Tika menarik napas dalam-dalam, meraih sebuah batang besi berkarat yang tergeletak di dekat kaki. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar bukanlah lari, tapi melawan. Tika mencengkeram batang besi berkarat itu erat-erat. Genggamannya gemetar antara takut dan nekat. Sosok-sosok pekerja pabrik yang sudah menjadi mayat hidup itu berjalan pelan mendekatinya. Tubuh mereka kaku, langkah mereka tak alami, seperti digerakkan oleh sesuatu atau seseorang. Dari balik bayangan, udara menjadi lebih berat. Aroma karat bercampur bau gosong, dan darah menyeruak menusuk hidung. Tika melangkah mundur, punggungnya nyaris menabrak dinding pabrik yang kini hidup. Berdenyut seperti daging, ia tahu, pabrik itu bukan hanya bangunan. Ia adalah entitas, makhluk, mesin yang haus akan jiwa. Salah satu sosok mendekat, wajahnya tak asing. Rahang patahnya menganga, dan dari celah matanya yang busuk, Tika bisa melihat sisa-sisa identitas. Itu Pak Waluyo, mandor yang katanya hilang tanpa jejak 2 tahun lalu. Lehernya miring, satu tangannya tergantung lemas seperti habis terhantam mesin. Tapi matanya masih menyimpan kesadaran, atau barangkali sisa penderitaan yang abadi. "Selamatkan, Vina," gumam Pak Waluyo dengan suara berat yang terdengar seperti bisikan dari dasar sumur.
Tika tercekat. Bahkan orang-orang ini yang kini dikutuk menjadi budak pabrik masih berharap ada seseorang yang bisa mengakhiri semua ini tanpa pikir panjang. Tika mengayunkan besi ke arah sosok mayat hidup lain yang hendak menyergapnya dari samping. Bunyi dentuman besi menghantam tulang berbunyi nyaring, dan sosok itu terjatuh. Tubuhnya meledak menjadi abu dan belatung. Yang lain mengerang marah. Dia menolak, dia melawan. Teriak suara-suara dalam dinding. Lampu-lampu redup di atas kepala Tika mulai berkedip cepat. Sirene tua kembali meraung. Kali ini dibarengi dentuman ritmis, seperti detak jantung monster raksasa. Tika berlari, menyusuri lorong sempit dengan darah menetes dari langit-langit. Setiap langkahnya diiringi desah napas berat dan bisikan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Tapi anehnya, langkah kakinya terasa ringan. Pabrik seperti menuntunnya ke satu titik. Atau mungkin menjebaknya. Di ujung lorong, Tika menemukan tangga spiral menurun. Ke dalam perut bumi, ia menoleh ke belakang. Mayat-mayat hidup itu mengejarnya, tapi seperti tak bisa melewati batas tertentu. Seolah ada aturan bahwa yang turun ke dasar hanya mereka yang telah dipilih. Dengan satu napas terakhir, Tika memenjak anak tangga pertama. Udara berubah, lebih dingin, lebih basah, dan suara pabrik terdengar seperti tertawa. Tangga spiral itu terus berputar menurun, seperti tak berujung. Dinding-dindingnya basah dan berlendir, seperti organ hidup yang berdenyut pelan. Tika turun pelan-pelan, menahan napas setiap kali mendengar suara aneh dari bawah. Desahan berat, kadang seperti suara napas. Kadang seperti erangan kesakitan yang tertahan selama puluhan tahun. Setiap langkahnya seakan menyusuri waktu yang beku. Udara di bawah terasa tua, bau besi karat, darah kering, dan dupa menyatu dalam satu aroma pekat yang membuat tenggorokannya kering. Cahaya dari senter di ponselnya mulai berkelip. Baterai tersisa 4%, tapi ia tak bisa kembali. Ia tahu. Jawaban semua teror ini ada di bawah sana. Akhirnya ia sampai di dasar. Sebuah ruangan luas, bundar, seperti ruang bawah tanah kuno. Tapi dindingnya dipenuhi roda gigi berkarat dan pipa-pipa berdarah. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah altar tua dari batu. Di atasnya terbujur seorang gadis dalam posisi kaku. Matanya tertutup, tapi tubuhnya menggigil. "Vina?" bisik Tika. Gadis itu tidak menjawab, tapi dari arah lain ruangan terdengar langkah berat dan suara bergema, seperti berasal dari tengkorak kosong. Pengorbanan belum selesai. Dari balik bayangan muncul sosok tinggi besar, mengenakan jas mandor tua, wajahnya dililit kain putih yang sudah penuh noda hitam. Tangannya membawa palu besar, bukan palu tukang, tapi seperti palu eksekusi. Dan saat ia mendekat, dinding ruangan itu mulai menangis. Darah merembes dari celahnya. Tika mundur, panik, tapi sosok itu tak berhenti. Dia belum dibakar. Dia belum menjadi bagian dari mesin. Tika menoleh ke Vina, dan tiba-tiba mata gadis itu terbuka. Matanya merah, tapi bibirnya berbisik. "Tolong aku, jangan biarkan aku jadi bagian dari mereka." Ruangan itu mulai bergetar, altar bergemuruh, dan dari bawahnya muncul pipa-pipa yang bergerak seperti tentakel. Salah satu dari pipa itu menjerat pergelangan kaki Tika. Ia menjerit, mencengkeram palu kecil di pinggang Vina, dan menghantam pipa itu dengan seluruh tenaga. Logam itu terputus, cairan hitam menyembur seperti darah dari urat nadi besi. Sosok bertopeng kain menggeram. Palunya diayunkan ke arah mereka, tapi Tika melompat, meraih tangan Vina, dan menariknya turun dari altar. Alarm kuno tiba-tiba menyala. Sirin berdentang, mesin berdengung. Pabrik itu hidup, Tika tahu. Mereka punya satu kesempatan untuk kabur, sebelum semuanya menjadi bagian dari ritual terakhir pabrik ini. Langkah kaki Tika dan Vina bergema panik di lorong bawah tanah yang berliku. Dindingnya memantulkan suara logam tua dan tangisan samar yang tak berhenti. Di belakang mereka, derak mesin-mesin kuno mulai menyala satu persatu, seolah pabrik yang telah mati itu hidup kembali, namun bukan sebagai tempat produksi, melainkan sebagai altar pemujaan. Udara semakin panas, uap mendesis dari sela-sela pipa, dan bau terbakar menguar dari celah lantai. Tika menyeret Vina yang masih lemas,
menyusuri lorong dengan penerangan minim. Setiap kali mereka melewati persimpangan, terdengar suara-suara lirih seperti bisikan dari dinding. Kalian terlalu dalam. Kalian telah melihat, maka kalian harus tinggal. Langkah mereka berhenti di sebuah persimpangan gelap. Di dinding, tergantung papan tua yang nyaris terkelupas. Ruang pembakaran, akses terlarang. Tapi dari sana terdengar suara angin. Udara dari luar. Tika memutuskan untuk mengambil risiko. Namun baru beberapa langkah masuk, suara derak keras terdengar di belakang mereka. Sosok mandor berjubah putih kembali muncul. Kali ini tidak sendiri. Di belakangnya, 4 sosok lain mengikuti. Tubuhnya membabsok, wajahnya ditutupi bekas gilingan tebu, dan di punggung mereka tertanam pipa-pipa yang meneteskan cairan hitam. Mereka adalah mantan karyawan, atau mungkin korban dari ritual sebelumnya. Mereka tak bicara, tapi gerakannya cepat, mengejar tanpa suara. Tika mendorong pintu besi ruang pembakaran, dan udara dingin menerpa wajahnya. Ternyata ruang itu dulunya memiliki saluran ventilasi besar, mungkin jalan keluar. Tapi di tengah ruangan, ada tungku raksasa, masih menyala merah, dan di atasnya tergantung puluhan boneka kain dengan wajah manusia. Lihat, mereka semua yang tak bisa keluar, kata Vina pelan, matanya berlinang. Sosok-sosok itu semakin dekat. Tika menarik Vina ke arah tangga besi menuju pipa ventilasi. Tapi satu tangan busuk mencengkeram kakinya. Tika menjerit, menghantam wajah makhluk itu dengan sisa-sisa besi tua. Tulang rahangnya patah, namun tangan lain datang dari arah lain. "Lari, Vina, lari!" teriak Tika. Vina ragu. Tapi saat melihat wajah Tika yang sudah mulai ditarik ke belakang, ia memanjat dengan panik, masuk ke pipa sempit yang menuju atas. Tika menendang dan memukul. Tubuhnya berdarah, tapi sempat meraih pegangan di bawah ventilasi. Dengan tenaga terakhirnya, ia menarik diri. Masuk ke lorong sempit yang gelap itu, meninggalkan suara erangan dan teriakan dari bawah. Dan untuk sesaat, hanya ada suara napas berat dan bunyi detak jantung sendiri. Mereka belum bebas, tapi setidaknya belum mati. 3 hari setelah kejadian itu, Vina ditemukan oleh warga di pinggir ladang tebu. Tubuhnya penuh luka, bajunya compang-camping, dan wajahnya kosong, seolah jiwanya tertinggal di dalam pabrik itu. Ia tak banyak bicara, hanya satu kalimat yang terus ia ulangi dalam suara yang lirih dan menggigil. Mereka tidak mati, mereka hanya menunggu giliran berikutnya. Tika tidak pernah ditemukan, tidak juga mayatnya. Tidak ada jejak apapun yang mengarah padanya, seakan pabrik itu menelannya hidup-hidup. Pihak berwenang mengirim tim investigasi, tapi tak satu pun yang berhasil masuk ke ruang bawah tanah. Aksesnya seakan lenyap begitu saja. Namun para pekerja lokal bersumpah, setiap malam Jumat Legi, suara mesin tua kembali hidup di tengah gelap. Asap tipis terlihat mengepul dari cerobong yang sudah bertahun-tahun tak dipakai. Kadang terdengar suara tangis dan nyanyian wanita dari balik dinding. Pabrik itu kini ditutup rapat, dikelilingi pagar besi dan papan peringatan. Tapi legenda tentangnya menyebar dari mulut ke mulut. Tentang tempat yang bukan hanya penggiling tebu, tapi juga penggiling jiwa. Beberapa orang yang nekat datang malam. Hari mengaku melihat sosok wanita muda berdiri di jendela lantai 2. Tubuhnya berlumuran jelaga, menatap jauh, seolah masih mencari jalan keluar. Dan bagi mereka yang pernah mendengar bisikan dari dalam pabrik, satu pesan selalu muncul dalam mimpi mereka. Jika kamu mendengar mesin tua berputar, jangan mendekat. Karena pabrik gula ini tidak pernah benar-benar berhenti, ia hanya menunggu korban berikutnya. Dan begitulah kisah mengerikan dari pabrik gula yang telah lama ditinggalkan. Mungkin bagi sebagian orang, ini hanya cerita lama yang dibumbui mitos. Tapi bagi mereka yang pernah melihat, merasakan, dan mendengar suara mesin itu di malam hari, mereka tahu ada sesuatu yang masih berputar di sana. Sesuatu yang tidak pernah berhenti bekerja, karena di tempat-tempat terkutuk seperti ini, yang mati tidak selalu diam. Terima kasih telah menyimak Jurnal Horor ID. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak kisah gelap lain yang menunggu untuk disuarakan. Dan ingat, jangan pernah menantang sesuatu yang bahkan namanya saja tak berani diucapkan oleh orang setempat. Sampai jumpa dalam kegelapan berikutnya.